Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya semoga baik dan saudara tetap sehat di dalam penyertaan kasih Tuhan. Seminggu telah berlalu dan kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya di dalam hidup kita dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, di setiap hari-hari yang kita lalui di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, memimpin, dan selalu memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh memasuki akhir pekan. Tuhan, kami mau kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dan juga terus di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terangilah hati kami dan bukalah pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 26 Agustus 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 17 ayat 18 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan, songon parsurum diau tu portibion, songonido husuru nasida tu portibion. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar seseorang mengatakan ketika dia hendak pergi atau melakukan sesuatu pekerjaan, lalu dia bilang, doakan saya ya, agar berhasil. Tolong bantu dalam doa ya, dan lain sebagainya. Biasanya, orang yang hendak pergi meninggalkan komunitasnya, atau kita katakanlah keluarganya atau sahabatnya, dialah yang meminta supaya dia didoakan. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Dan tentu ini karena Yesus sangat mencintai para muridnya. Di situasi ini Yesuslah yang akan pergi meninggalkan murid-murid. Yesus pergi bukan mau merantau. Yesus pergi bukan mau pergi lalu akan datang untuk menemui mereka beberapa waktu ke depan. Tetapi di situasi atau di perikop ini, Yesus akan pergi meninggalkan dunia dan kembali pada kemuliaannya di surga. Ini adalah bagian dari Yesus akan memberikan tugas-tugas kepada muridnya untuk meneruskan pekerjaan yang telah dia lakukan di dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus akan meninggalkan dunia, Yesus mengembankan tugas pemberitaan Injil kepada murid-murid dan juga kepada seluruh orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya agar mereka terus dipelihara dan terus hidup di dalam kesatuan. Seperti tertulis dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan melindungi dan menjaga mereka dari segala yang jahat. Dalam Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan juga mereka hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, agar mereka mampu untuk melaksanakan misi besar yang diembankan Yesus Kristus kepada mereka sebagai utusan Kristus, memberitakan kabar keselamatan bagi umat manusia. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi. Murid-murid adalah milik Kristus, yang sama juga adalah milik Bapa di surga. Itulah sebabnya Yesus sangat mengasihi para murid dan membawakan mereka di dalam doa agar mereka senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk tetap memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan kabar baik dari surga kepada seluruh umat manusia, agar dunia ini diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari renungan kita pada hari ini? Yesus berbeda dengan kita, sekalipun dia menjadi sama seperti kita. Tetapi semua hakikat Allah yang ada pada dirinya membuat kita sangat berbeda dengan dia. Yesus di dalam situasi genting, di dalam situasi yang tertekan, terus memberikan kekuatan dan berdoa bagi mereka yang dikasihinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup untuk terus tetap bertahan dan berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi untuk tetap kuat sekalipun situasi dan keadaan kita tidak baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah benar-benar menjadi role model kehidupan orang-orang percaya, menjadi teladan seumur hidup kita. Dia adalah sahabat sejati bagi kita. Dia tetap menyertai, melindungi, dan terus memberkati kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, tetaplah memberitakan kabar baik. Tetaplah memberitakan kabar keselamatan. Dan percayalah, situasi itu mungkin membuat kita menjadi terjepit atau sulit. Tetapi percaya, Tuhan senantiasa menyertai. Dan di dalam segala pekerjaan baik kita, di dalam pemberitaan kita, Tuhan senantiasa memberkati. Kita adalah kekasih milik kepunyaan Allah yang diberkati di dalam kasih karunia. Jadilah sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam segala situasi kehidupan. Tetaplah memberitakan kabar baik. Tetaplah memberitakan kabar sukacita di dalam kuasa Allah, di dalam kehidupanmu setiap hari. Beritakanlah di dalam perbuatanmu, sebagai pertanda engkau adalah milik Kristus. Tetaplah menjadi orang-orang yang setia, taat sampai Maranatha tiba. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan dan terus percaya, karena Dia akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh kami merasa sangat berharga di hadapan-Mu, karena Tuhan selalu menolong dan melindungi kami. Di dalam segala perjuangan kehidupan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan. Engkau terus menyertai dan memberkati. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus di dalam kekuatan iman yang teguh menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah kami selalu menjadi pelaku kebaikan, pelaku kebenaran dan keadilan di dalam hidup ini. Biarlah Yesus Kristus yang telah menganugerahkannya bagi kami orang-orang yang telah ditebus, membuat kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan kami tetap bertahan di dalam iman yang teguh. Tuhan, berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami untuk memberitakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami melakukan semua pekerjaan baik hanya di dalam iman kepadamu saja. Berkati kami bersama dengan seluruh keluarga kami.
Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat Tuhan, dan Tuhan ada di dalam bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.